Sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau, karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Enggak usah Anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam. Ustaz Abdul Somad HTI, Ustaz Abdul Somad Wahabi, nggak ada. Ini hari sunnah jamaah ini semuanya. Jangan percaya. Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya. Takbir, khilafah, khilafah. Takbir. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu. Ustaz Abdul Somad itu. Solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i, masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Moki Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kapan rahmatan lil alamin itu baru dapat diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatul nubuwwah. Itu kalau ada orang moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasato. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, katakan takbir, dan katakan takbir, dan khilafah. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwwah, khilafah ala minhajin nubuwwah. Gak pernah bangun pesantren, gak pernah bangun madrasah, gak pernah bangun masjid, gak pernah bangun musola, gak ikut berjuang, gak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Ada apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan?
Habib gue cium tangan. Kiai-kiai santri buat biar orang nganggo sorban nganggo kami cium tangan. Kalau nanti nang Pasuruan terus terang mawon. Kalau nanti Pasuruan ceramah cijine dari Yaman, makanya bamus. Masya Allah santri salaman kalau ibu babe. Kalau bukan dianggap lo nggak ceramah berarti orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah nang kanan ini. Paling dia ini guru daiyah nang kanan ini. Bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur nang Indonesia. Ya ulama nang Arab ulama besar. Sibuk mimpin pesantren, madrasah, atau fakultas, atau universitas, sibuk mimpin masyarakat, sing kluyur merene iku nganggo sorban, nganggo gamis, gurih daiyah. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing burung sorban. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing burung sorban. Nek kula nggo celana berarti ora patek Islam, ora patek barokah gitu. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya, profesor cabut. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain, ratusan, puluhan miliar sampai 100. Saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak, suladab, berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal, ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat, keluar meninggalkan masjid. Sholat Jumatnya di Monas. Bener buatan niku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya, profesor cabut. Bener buatan. Di masjid turu, ngeces, ngiler, apalagi ngompol. Pas waya sholat Jumat keluar meninggalkan masjid. Sholat Jumat ini Monas. Bener buatan niku. Makanya saya sendirian yang melawan. Sendirian saya nggak apa-apa. Alhamdulillah selamat. Orang sih demo nang BBM betul. Saya paling menentang sholat Jumat 21. Ini bukan jadu domba juga. Ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih jadu domba. Lah, kita ngikuti kiai sepuh kita. Tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelamak ini anak. Kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar. Itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Zarabiddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia sudah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syarifiyatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Jadi Kiai Imad mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah yang marah-marah ini
belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Dan ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Ya, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenarannya betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara ini, aliansi pecinta ulama Nusantara beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin haq, mauqiful haq, amin ya Allah, kebenaran disuruh diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah, maka insyaallah Allah bersama kita. amin ya Allah. Terima kasih. Bahwasanya Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Moki Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Dan ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Ya, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenarannya betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk aliansi pecinta ulama Nusantara ini, aliansi pecinta ulama Nusantara beri kekuatan, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin haq, mauqiful haq, amin ya Allah, kebenaran disuruh diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah, maka insyaallah Allah bersama kita. amin ya Allah. Terima kasih.